Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Naomi, kami dari kelompok Tari Gambyong hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Gabriel Nathaniel Wijaya, nomor absen 20. Yang kedua ada Ganesha Zia, nomor absen 21. Yang ketiga ada Leticia Angesti, nomor absen 28. Yang keempat ada Muhammad Hayan Anggaraksa, nomor absen 31. Yang kelima ada Oktan Ramadan, nomor absen 33. Yang keenam ada Imade Baskara, nomor absen 22. Saya lanjut ke materi. Sejarah Tari Gambyong dikutip dari arsip pada situs resmi pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta pada Serat Centini, kitab yang ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwana IV tahun 1788 sampai 1820 dan Pakubuwana V tahun 1820 sampai 1823 telah menyebut adanya Gambyong sebagai tarian Kledek. Pada masa itu, salah seorang penata tari pada pemerintahan Pakubuwana X tahun 1861 sampai 1893 bernama KRMT Preksa Diningrat menggarap tarian rakyat ini agar pantas dipertunjukkan di kalangan para bangsawan atau priai. Tarian rakyat yang telah diperhalus ini menjadi populer dan biasa ditampilkan di hadapan para tamu di lingkungan Istana Mangkunegaran. Perubahan penting pada tari Gambyong terjadi ketika pada tahun 1950, Nyibe Mintoraras, seorang pelatih tari dari Istana Mangkunegaran pada masa Mangkunegara VII, membuat versi Gambyong yang dibakukan yang dikenal sebagai Gambyong Pareanom. Koreografi ini dipertunjukkan pertama kali pada upacara pernikahan Gustingo, saudara perempuan Mangkunegara VII di tahun 1951. Tarian ini disukai oleh masyarakat sehingga memunculkan versi-versi lain yang dikembangkan untuk konsumsi masyarakat luas. Gambyong bukanlah suatu tarian saja, melainkan terdiri dari bermacam-macam koreografi. Yang paling dikenal adalah tari Gambyong Pareanom, atau dengan beberapa variasi, dan tari Gambyong Pangkur atau dengan beberapa variasi. Meskipun banyak macamnya, tarian ini memiliki dasar gerak yang sama, yaitu gerak tarian tayub atau teledek. Secara umum, gerakan tarian Gambyong lebih menonjolkan gerakan pada kaki, tangan, tubuh, dan kepala. Untuk gerakan dasarnya yang menjadi ciri khas tarian ini adalah gerakan kepala dan tangan. Keunikan tarian ini terlihat pada pandangan mata penari yang sering melihat ke arah jari tangan seiring dengan gerakan tangannya. Tari Gambyong berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Penarinya terdiri dari 2 orang perempuan remaja yang memakai kostum kemben hijau, bawahan batik, dan selendang yang melingkar di pinggang. Tari Gambyong diiringi gamelan Jawa dan penyanyi sinden. Gambyong menjadi tarian hiburan dan penyambutan tamu kehormatan. Dahulu, tarian ini ditampilkan di lingkungan keraton, lalu mengalami perkembangan sebagai pentas kesenian. Yang selanjutnya ada fungsi tari Gambyong. Pada awalnya, tari ini digunakan untuk upacara ritual pertanian demi mendapat kesuburan padi dan panen yang melimpah. Makna tari Gambyong ini juga diumpamakan seorang dewi pada Dewi Sri yang tengah menari. Namun kini, tari Gambyong telah diangkat sebagai seni pertunjukan yang dikelompokkan menjadi. Yang pertama ada sebagai sarana upacara. Tari Gambyong ini akan ditampilkan sebagai bagian dari tayub untuk tujuan upacara seperti panen padi bersih desa, dan perkawinan. Namun saat ini Gambyong juga berfungsi sebagai tari yang digunakan untuk menyambut tamu atau pembukaan acara seperti peresmian gedung, kongres, dan festival. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada sebagai hiburan pribadi. Dari sebagai hiburan pribadi ini, tari Gambyong akan mengisi berbagai acara perayaan, yaitu hari ulang tahun kenegaraan, pesta-pesta pernikahan, hitanan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sebagai tontonan.
Tari Gambyong ini akan dipentaskan sebagai tontonan dalam acara pementasan wayang orang, ketoprak, acara lomba, dan masih banyak lagi. Gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Gambyong bukanlah satu tarian saja, melainkan terdiri dari bermacam-macam koreografi. Yang paling dikenal adalah tari Gambyong Pareanom atau dengan beberapa variasi, dan tari Gambyong Pangkur atau dengan beberapa variasi. Slide selanjutnya. Meskipun banyak macamnya, tarian ini memiliki dasar gerakan yang sama, yaitu tarian tayub atau ledek. Pada dasarnya, Gambyong dicipta untuk penari tunggal, namun sekarang lebih sering dibawakan oleh beberapa penari dengan menambahkan unsur blocking panggung sehingga melibatkan garis dan gerak yang serba besar. Selanjutnya adalah unsur gerak tari Gambyong. Gerakan tari Gambyong terdiri dari 3 bagian, yakni awal itu maju beksan, utama itu beksan, dan penutup itu mundur beksan. Keunikan tari Gambyong berada pada gerakan yang berfokus pada kaki, lengan, tubuh, dan juga kepala. Gerakan mengiringi atau mengikuti setiap gerak tangan dengan cara memandang arah jari tangan. Setiap gerakan bahkan beriringan dengan lantunan musik yang dibawakan. Pembuka tarian juga diiringi dengan gending pangkur. Kemudian, irama ini membuat teknik gerakan yang ditampilkan para penari dengan lues, kenes, kewes, dan tregel. Biasanya, para penari tari Gambyong dilengkapi dengan sanggul dan kemben. Walaupun begitu, penampilan mereka tetap elegan dan menunjukkan ekspresi anggun. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan malam ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.